Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan sesungguhnya. Bersama saya, Fine. Di episode kali ini kita akan menyapa saudari kita, Ibu Lasmi, seorang asisten rumah tangga. Mendengar ceritanya dan sedikit berbagi kebahagiaan, tetaplah di sini hanya di CHA Official. Dalam dialog ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah ilmu fotokopi dan cetak biru. Kedua adalah bahagia. Yang ketiga adalah sukses. Ilmu fotokopi dan cetak biru adalah membahas tentang pikiran atau kesadaran. Manusia mempunyai pikiran atau kesadaran 3 jenis atau 3 macam pikiran, yaitu 1. Pikiran sadar. Ya, kita ngobrolin sadar. Atau pikiran fisik. Atau pikiran otak, atau pikiran masuk akal, atau pikiran logika. Jadi kelimanya itu sinonim sama artinya, yaitu pikiran sadar karena kita sadar. Kedua, pikiran fisik. Fisik karena kita punya tubuh fisik. Yang ketiga, pikiran otak. Otak itu karena memori kita otak. Dan keempat, pikiran masuk akal. Dan kelima, pikiran masuk logika. Nanti selanjutnya saya lebih sering menggunakan pikiran fisik. Yang kedua, pikiran intuisi atau jiwa. Yang ketiga adalah pikiran roh. Cara kerja pikiran fisik, alat komunikasinya menggunakan panca indera, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk mengecap, 5. Kulit untuk meraba. Alat komunikasi panca indera cara kerjanya seperti mesin fotokopi atau scan atau meniru atau mencontoh. Jadi dapat disimpulkan apabila seseorang menggunakan pikiran fisik adalah seperti bio. Bio itu artinya hidup. Robot mesin fotokopi, yaitu robot hidup mesin fotokopi. Apakah Ibu Lasmi setuju? Ya, setuju. Setuju? Setuju. Alasannya kenapa? Karena ya menurut saya itu baik. Hah? Ya baik, maksudnya tujuannya ya untuk kedepannya tuh ya emang sih kita harus berpikir seperti itu. Maksudnya begini, kita manusia itu adalah robot hidup seperti mesin fotokopi. Apakah Ibu setuju? Setuju. Alasannya kenapa? Setuju, alasannya apa? Ya memang. Jadi Ibu disebut robot, Ibu setuju? Ya setuju karena kita kan kerja seperti robot. Hah? Ya kita bekerja. Oh, pekerja. Oh, jadi pekerja Jadi seperti robot disuruh-suruh ya? jadi oke aja gitu. Iya. Oh, kalau Ibu bukan pekerja, Ibu adalah bosnya bagaimana? Bukan robot? Bukan, bos kan duduk doang. Hah? Gak kayak robot kan? Tiga merintah-merintah doang kan? Oh, jadi gitu. Iya. Ya kayak saya contohnya saya seperti robot kan? Hah? Lah saya contohnya saya seperti robot. Oh, Makanya jadi kalau saya bilang, Ibu jadi bos, jadi Ibu bukan robot? bukan. Ya udah bos robot. Oke. Nah, ini artinya belum menangkap, Ibu belum menangkap apa yang kita bicarakan dari awal, yaitu adalah secara pikiran fisik kita itu adalah seperti robot. Tapi ibu setuju, ibu disebut robot karena ibu merasa ART.
Iya. Disuruh-suruh, jadi seperti robot disuruh-suruh begitu. Tapi kalau ibu sebagai bosnya, jadi ibu bukan robot. Bukan. Karena kan Oke. nggak kayak robot. Nah, tapi intinya belum sampai ke sana. Jadi gini, sekarang andaikan saya mengandaikan ibu sebagai bosnya, tetap ibu juga sebagai robot. Oke? Nah, sekarang ibu sebagai bosnya ya, Iya. yang tuan rumahnya. Nah, sekarang ibu pernah dengar kata sakana nggak? Sakana. Iya. Enggak. Nah, nggak tahu artinya kan? Enggak. Iya. Artinya sakana itu bahasa Jepang. Artinya ikan. Nah, sekarang ibu sudah fotokopi tuh. Masuk ke memori otaknya. Sakana adalah bahasa Jepang, artinya ikan. Jadi sakana artinya apa? Ikan. Nah, masuk tuh fotokopinya. Kalau ibu belum ada fotokopi, ibu nggak akan bisa jawab. Nah, itu maksudnya robot Fotokopi. Sekarang ibu pernah dengar kata sheet. Sit. Nah, apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Karena belum ada fotokopinya. Sheet itu bahasa Mandarin, artinya makan. Jadi sheet artinya Makan. itulah ibu adalah robot. Walaupun ibu bosnya juga robot Fotokopi. Jadi setuju nggak? Jadi setuju aja dah. Oke. Setuju aja. Jadi jangan terpaksa dong ibu. Enggak lah, Bagaimana? Ya oke, baik lanjut ya. Iya. Nah setelah selesai fotokopi, proses selanjutnya melakukan identifikasi. Atau dipilah-pilah, atau diberi label, atau ditanda, atau simbol. Menjadi dua kelompok, yaitu positif dan negatif, atau kelompok benar dan salah, atau kelompok baik dan jelek, yang disebut polaritas atau dualitas. Jadi pikiran fisik itu selalu dikelompokkan menjadi dua kelompok, dualitas atau polaritas, supaya mudah memahami. Ya, misalnya contoh, kita ambil contoh, ada tinggi harus ada apa? Ada tinggi, ada pendek. Itu supaya kita bisa mengerti. Ada cantik harus, Ada jelek. ada ganteng harus ada. Ada jelek juga. Iya, betul. Nah, itu namanya polaritas atau dualisme. Kalau tanpa itu kita tidak bisa mengerti. Ya. Iya. Nah, jadi mana yang lebih baik? Yang lebih baik. Ya dua-duanya udah. Ya, dua-duanya lebih baik. Kalau tanpa salah satu, ya nggak akan Ya. kita bisa mengerti ya. Misalnya adanya sehat harus ada. Ada sakit. Nah, itulah namanya proses identifikasi, lalu terakhir dicetak biru. Cetak biru. Iya. Nah, disimpan dalam memori otak untuk pikiran fisik dan memori jiwa untuk pikiran jiwa atau intuisi. Yang disimpan di dalam jiwa adalah hal-hal yang penting. Jadi tidak semua disimpan. Tapi yang disimpan di dalam memori otak itu semua disimpan. Baik penting atau tidak disimpan. Nah, setelah dicetak biru hasil identifikasi, akhirnya disebut yang pertama adalah keyakinan atau kepercayaan. Jadi cetak biru disebut keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga adalah iman di dalam beragama. Jadi keyakinan atau kepercayaan atau masuk akal atau masuk logika atau iman itu adalah hasil apa? Adalah hasil apa? Hasil fotokopi. Iya, betul. Jadi orang beriman, orang masuk akal, orang bilang masuk logika itu adalah hasil fotokopi. Nah, kalau fotokopinya salah, Jadi nggak benar. ya nggak benar juga, salah ya. Iya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekali ya. Oke. Selanjutnya,
Nah, apabila sudah dicetak biru, setiap ada informasi yang datang atau masuk ke dalam pikiran, fisik, dan kita akan meresponnya secara otomatis tanpa berpikir apakah itu baik atau jelek, benar atau salah, itu akan direspon otomatis demi untuk mempertahankan keyakinan atau kepercayaan fotokopi yang sudah ada di dalam memori otak kita. Nah, kita tes, ya, tes benar nggak akan merespon dengan baik. Pada saat identifikasi sudah dicetak biru, kita ambil contohnya aja Bu Lasmi dalam identifikasi KTP. Nah, di dalam KTP itu ada identifikasi apa aja? Ya, identitas kita. Ya, identitasnya apa? Ya, alamat. Alamat, ya. Terus ya nomor nicknya. Hah? Nomor nick ya. Ya, nik. Terus? Foto ya. Foto sekarang ya, kayak. foto. Apa lagi? Lagi ya. Udah. Kamu punya identifikasi apa supaya orang pemahami? Ya. Kamu tuh Tanda tangan. apa lagi? Fotokopi apa namanya itu? Identitas kita laki-laki itu perempuan ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus yang awal pertama itu dalam KTP itu apa? Nik. Oke, Kedua tanggal lahir. Apa? Yang kedua nama. Ya. Nah, identifikasinya namanya Lasmi. Ya. Apabila ada seseorang atau tetangga ibu atau teman ibu mengatakan Ibu Lasmi itu orangnya bawel loh, orangnya suka gosip, coba reaksinya apa? Ya nggak apa-apa kalau suka gosip. Bawel iya gitu dah. Emang suka gosip. Oh, berarti akuin aja nggak udah. emosi ya? Iya Oh, enggak. berarti identifikasinya bagus. Artinya oke aja. Selalu positif. Ya dong? Iya. Nggak reaksinya langsung. Marah. Enggak. Berarti bagus sekali ya Bu Lasmi, identifikasinya tuh selalu positif. Jadi yang negatif nggak kelihatan tuh. Nggak pernah marah dong kalau gitu. Enggak. Hah? Enggak. Secara pikiran fisik ya, Ibu Lasmi itu punya cetak biru, identifikasinya cukup baik dan positif. Jadi tidak gampang terpancing emosinya. Enggak. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah sudah disimpan di memori, reaksi otomatis Bu Lasmi tidak ada yang negatif, jadi selalu positif. Nah, setelah selesai identifikasi, hasilnya dicetak biru, disimpan memori, bahasa kerennya atau umumnya atau populernya disebut apa? Fotokopi itu setelah diidentifikasi, disimpan memori, itu bahasa kerennya itu disebut apa? Bahasa kerennya? Iya. Apa ya? Apa? Coba, nggak bisa jawab kan? Karena apa? Belum ada fotokopinya. Coba, fotokopi bahasa keren itu adalah ibu punya anak sekolah ngapain? Belajar. Nah, jadi fotokopi itu sama dengan Belajar. Setuju nggak Ibu? Setuju. Oke. Tetapi saya tidak akan merubah kata belajar menjadi fotokopi. Nanti saya bisa disalahkan oleh pemerintah. Iya. Atau sekolah, guru-guru. Enak-enak aja loh. Bisa-bisa merubah kata belajar jadi fotokopi. Sejak kapan itu gitu? Sejak kapan itu gitu? Nah, bahasa fotokopi ini akan saya populerkan menjadi bahasa gaul karena mudah dipahami dan dimengerti. Coba, Bu Lasmi untuk menjelaskan kepada seorang anak SD itu lebih gampang menjelaskan belajar adalah ini atau fotokopi adalah ini, lebih mana, lebih mudah mana? Ya kita sudah terbiasa dengan belajar ya belajar. Nanti kalau udah terbiasa dengan fotokopi ya fotokopi. Oke, sekarang gini, Bu Lasmi tolong jelasin ke seorang anak kecil, anggap aja lah saya seorang anak kecil. Iya.
Coba definisikan belajar itu bagaimana, lalu fotokopi bagaimana? Coba supaya saya gampang menerimanya bagaimana? Belajar yang benar gitu Hah? kan. Belajar yang benar gitu. Apa itu Bu? Aku nggak ngerti belajar. Belajar yang benar itu bagaimana? Belajar itu? yang benar Coba. jangan main-main gitu Hah? ya. Belajar yang benar jangan main-main. Coba tolong Ya kan? definisi belajarnya. Saya nggak ngerti itu belajar itu apa. Ya belajar. Pokoknya yang ini yang pintar gitu ya. Kalau ibu bilang belajar itu apa? Belajar itu adalah fotokopi. Kamu tahu fotokopi kan nak? Tahu. Apa? Gambar kucing di fotokopi keluarnya gambar kucing. Gambar pohon keluarnya gambar pohon. Jadi lebih gampang atau lebih mudah menjelaskan ke anak kecil belajar atau fotokopi? Belajar. Nah kalau saya suruh fotokopi berangkat ke fotokopi itu di fotokopi itu sekarang kertas. Ntar berangkat ke fotokopi kalau suruh fotokopi. Ya. Nah, jadi coba jadi nanti kepalanya dimasukin ke mesin fotokopi. Begitu? Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya lebih mudah menjelaskan itu adalah fotokopi. Oh iya. Kalau belajar itu kalau belajar definisi bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah titik. Ya, saya buka ya. Belajar adalah proses aktif yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman individu melalui interaksi dengan lingkungan. Coba, seorang anak kecil, anak SD, mendefinisikan belajar coba. Mudah apa? Tidak mudah? Mudah. Mudah lah. Coba. Belajar adalah proses aktif yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman individu melalui interaksi dengan lingkungan. Lebih mudah menjelaskan ini atau dengan fotokopi? Fotokopi. Nah, kok orang berubah? Hah? Ternyata lebih gampang ngomong fotokopi atau belajar? Ya fotokopi, cuma nanti kalau berarti anak kamu suruh setuju fotokopi dong? pergi ke Ya, tukang berarti kan Ibu. fotokopi. Nah, ternyata kata belajar itu sulit sekali untuk menjelaskannya kan? Ternyata lebih mudah. Fotokopi. Oke. Udah, selanjutnya tentang pikiran fisik sudah selesai. Nah, saya akan menjelaskan pikiran intuisi atau jiwa dan pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan menggunakan hati, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang bicara perasaan. Jadi perasaan itu ada perasaan fisik dan ada perasaan non fisik. Ibu tahu fisik dan non fisik nggak? Tahu. Nah, fisik itu apa? Fisiknya itu ya baik ya. Itu. Fisiknya jelek gitu. Belum tepat. Berarti belum fotokopi ya? Ya, belum fotokopi. Kan? Betul sekali, Ibu. Jadi fisik Fotokopi itu dulu ya? Ya, betul, Ibu. Fisik itu artinya yang terlihat. Ini kelihatan fisik tangan, jari-jari, ya. Ini pontel, itu namanya fisik. Kalau non fisik, Yang tidak terlihat. oke. Hati. Apa contohnya? Hati. Hah? Hati. Iya, hati tidak kelihatan. Apalagi Iya. contohnya? Udah apa lagi? Fisiknya. Hah? Angin. Angin. Ya, bisa lihat nggak, Kelihatan Ibu? angin, kelihatan. Hah? Kelihatan angin mah. Ibu bisa lihat angin? Lah bisa cuy. Hah? Mana? Warnanya apa? Warnanya apa? Angin. Enggak kelihatan. Makanya. Tadi Ijo-ijo bilang kan kelihatan. daunnya goyang-goyang. Tadi bilang kelihatan. Nah, itu karena non fisik. Ya. Nah, jadi perasaan itu ada dua, fisik dan non fisik. Nah, yang perasaan yang fisik itu apa? Perasaan yang fisik. Iya. Perasaan yang fisik Ya, ya, yang bisa dirasakan itu apa? hati yang bisa dirasakan. Hati ya non fisik loh. Hah? Yang bukan non Yang fisik. fisik itu Iya. namanya rasa manis. Ya? Nah, Ibu coba jelaskan rasa manis adalah titik-titik. Definisinya apa?
Manis apa? Ya, manis, rasa manis itu apa? Rasa manis ya? Supaya ibu jelaskan, supaya saya mengerti rasa manis itu begini-gini. Definisi rasa manis itu bagaimana? Rasa manis itu ya bagus, ya apa? Asin. Gurih gitu. Kurang tepat. Nah, rasa asin bagaimana? Definisinya jelaskan. Ya asin. Ya, bagaimana? Jelaskan. Sedih. Asin itu titik. Asin. Asin adalah asin gitu. Iya, asin adalah asin. Asin apa deh, guys? Bagaimana ya? Nah, sekarang gini aja. Ibu buka toples, isinya garam. Apa garam? Nah, diambil sekucil pakai sendok. Ya, ambil aja sedikit. Terus dimakan? Ya, ditaruh di telapak tangan. Nah, ya, Terus? taruh tangan. Dikasih apa lagi? Iya, udah dirasain. Terus dimakan? Ya. Nah, rasanya apa? Asin. Nah, itu Mana ada makanya garam rasa manis? rasa fisik, ya, rasa fisik tidak bisa didefinisikan dengan kata harus Rasakan. dialami, dirasakan. Jadi rasa fisik manis, asin, pahit, pedas itu tidak bisa dijelaskan dengan Kata-kata. kata-kata, harus dirasakan. Rasakan. Demikian juga kata cinta. Iya. Kata cinta Bisa tidak bisa diucapkan. harus ada. Hah? Harus di apa? Ya diucapkan. Nggak bisa diucapkan. Enggak. Harus dirasakan. Cinta itu adalah Non fisik. Ya, oke. Nah, ada juga rasa non fisik itu menggunakan perasaan hati. Ibu pernah sakit hati nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Luar biasa. Ya, ibu itu nggak pernah sakit hati karena apa? Karena nggak punya hati, apa begitu? Punya hati punya mah, hati. cuman nggak pernah sakit hati. Oh gitu. Udah biarin aja. Hah? Kita tuh hidup harus happy. Nggak usah sakit hati. Wah, itu rahasia luar biasa nih Bu Lasmi. Hah? Kita dengarnya juga senang. Nanti kalau gitu. saya sakit hati cepet tua. Hah? Nanti kalau saya sakit hati cepet tua. Oh begitu ya. Iya. Tua karena sakit hati. Tua bukan Makanya karena nggak usah keriput. sakit hati. Tua bukan karena keriput. Kagak. Hah? Enggak. Enggak. Karena Oke. sakit hati kan jadi sedih. Mikirin jadi keriput. Oke, baik sekali. Nah, berikutnya lagi yang topik pertama tentang ilmu fotokopi dan cetak biru diselesai. Yang topik yang kedua itu bahagia. Nah, Ibu Lasmi saat ini apakah Ibu bahagia? Bahagia. Oke, bahagia karena apa? Karena saya itu kerja punya duit, jadi bahagia. Kerja punya duit bahagia. Kalau nggak kerja nggak punya duit nggak bahagia. Enggak, mau makan susah. Kenapa? Lah nggak kerja nggak punya duit mau makan aja susah. Oh, jadi Iya. jadi nggak bahagia. Enggak. Oke. Kalau kita Jadi punya duit bahagia. Oke, bahagia karena kerja dan punya duit. Iya. Jadi ibu bahagia itu, waktu bahagia itu kapan? Waktu bahagianya saat jalan-jalan. Wow, saat jalan-jalan. Itu Jadi saat hal yang jalan. sangat bahagia. Jadi saat jalan-jalan sangat bahagia. Iya. Oke. Selain itu kapan lagi? Ya bahagia sih, cuman ya nggak sebahagia kalau jalan-jalan, Oh. liburan gitu. Oke. Jadi ibu jalan-jalan tuh bahagia itu apa yang dinikmati, apa yang dirasakan, Bu? Yang dirasakan adalah bebas dari pekerjaan. Jadi luar biasa. Jadi kalau kerja itu jadi beban gitu. Ya enggak juga sih. Hah, nggak juga. Enggak juga. Jadi waktu bekerja nggak bahagia. Ya bahagia, tapi nggak sebahagia kalau lagi jalan-jalan. Oke. Ya, oke. Jadi gini, sebenarnya bahagia itu sederhana, Bu. Ya, kalau ibu nggak punya uang nggak bahagia. Enggak. Oke. Saya bisa bikin ibu nggak punya uang tapi bahagia. Mau nggak rahasianya? Apa itu? Mau, oke. Sekarang. Jadi coba ibu menggunakan tangannya, ya, pencet kedua lubang hidungnya. Bisa tahan berapa lama? Dipraktekkan, Bu. Mati dong, Pak. Nah, harusnya
saat itulah ibu bahagia. Bisa Napas. Jadi bahagia itu, bernapas itulah bahagia. Oke, sekarang ibu matanya tolong dipejamkan. Bisa lihat apa? Nggak bisa lihat. Hah? Nggak bisa ngelihat. Oke, sekarang lihat. Nah, ibu harusnya bahagia. Bisa melihat. Bisa melihat. Bisa melihat. Iya. Perlu uang nggak? Hah? Ya perlu. Enggak, perlu uang juga. nggak? Perlu Melihat juga. perlu uang nggak? Melihat. Ya enggak. Bernafas perlu uang nggak? Enggak. Nah, ternyata ibu bahagia tidak perlu. Uang. Yang perlu uang kalau apa? Yang perlu uang kalau jalan-jalan. Itu dia. Ibu perlu uang kalau perlu Jalan-jalan ya. dan Makan. Jadi makan perlu Perlu uang. ya. Jadi bahagia itu sederhana. Perlu uang nggak? Perlu dan nggak perlu. Tepat sekali. Jadi perlu kalau butuh makan dan jalan-jalan. Iya. Tidak perlu sudah bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, tidak perlu uang. Iya. Itu udah bahagia. Ya. Iya. Jadi setuju ya, Bu ya? Iya. Oke. Berikutnya adalah sukses. Nah, apakah Ibu sekarang sudah sukses? Belum. Maka belum ya. Belum dikasih rumah sama Pak Sunarto. Belum dikasih rumah. Oh, belum dikasih rumah. Belum. Belum dikasih rumah sama siapa? Sama Bapak. Sama saya. Iya. Oh, emang saya dermawan pembeli rumah? Hah? Ya barangkali rezeki saya. Oh, jadi Ibu mau dikasih rumah oleh saya? Iya. Hah? Kalau begitu ya, tunggu saya. Sudah banyak rumah, nanti saya kasih satu rumah. Ya? Iya, amin. Oke, jadi Ibu belum sukses karena belum punya Rumah. rumah. Katanya udah punya rumah di kampung. Nggak ada. Nggak ada? Nggak Belum ada. punya rumah? Nggak. Jadi belum sukses karena belum punya rumah. Kalau punya rumah baru sukses gitu ya? Iya. Oke. Jadi banyak sekali kata sukses itu disalahartikan oleh umumnya orang-orang mengartikan kata sukses itu. Jadi sebenarnya definisi sukses itu adalah apa yang kita inginkan dan sudah tercapai. Itu definisi sukses. Ya, kalau Ibu ingin punya rumah, belum punya rumah, ya artinya belum sukses. Iya. Ya. Sebenarnya setiap saat kita sukses, tapi kurang dipahami atau disadari. Misalnya contoh, Ibu tadi pagi punya rencana menjadi narasumber atau tamu podcast. Sekarang Ibu udah sukses belum jadi tamu? Belum. 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 Sudah datang sini udah sukses. Oh gitu. Sudah Jauh-jauh duduk, ya. Iya, sudah sukses. Orang masuk rumah sakit pun sukses. Iya kok bisa sukses gitu loh. Dia masuk rumah sakit. Kok Sukses kan? Oh sukses. Iya. Kok bisa? Loh. Emangnya harusnya gimana? Sekarang kalau misalnya orang Ya musibah. orang sakit nih, ya orang sakit dibawa ke rumah sakit, artinya sukses gak? Ya enggak musibah. Hah? Oh, musibah. Jadi gini loh, sekarang orang sakit artinya sukses kan? Dia sakit. Tadi saya bilang kan musibah. Hah? Kata bakso saja udah sukses saja deh. Ya sukses dong, bener kan? Ya nggak ada masalah sih. Itu kan hanya beda fotokopi aja. Jadi Iya. sebenarnya setiap saat kita sukses, ya kita bisa jalan, sukses. Iya. Kita bisa bicara pun sudah Sukses. Bisa diterima nggak? Diterima mau nggak mau. Oh, Udah takdirnya. Ya oke. Bu Lasmi, pembicaraan awal kita yang tentang ilmu fotokopi dan cetak biru, yaitu mengenai cara kerja pikiran fisik, jiwa dan roh. Yang kedua itu tentang bahagia, dan yang ketiga tentang sukses. Nah, poin ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke poin inti